laki-laki Bu ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami kita. Tanya pelan-pelan, Bu, Bang, ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Bersyukur Ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul belum ini ribet. Nyampe di dada baru terbelah dua. Alhamdulillah. Syukur Ibu terbelah dua. Coba kalau satu doang, lah kayak tumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap para kiai, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini, kumpulnya kita, senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Berkumpulnya kita malam ini, kita berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah, saya atas nama pribadi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan pengurus DKM Masjid Jami Hidayatul Abror, sehingga bisa silaturahim di kampung Wai Kambak, Wai Tabak, ya, atau di desa Palapa, bener ya? Benar. Dan insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa terus berkesinambungan dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, terutama para alimil ulama, para kiai yang di belakang saya, mohon izin apabila nanti penyampaian yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf dan tolong dibenerin. Saya kemarin silaturahim, hitung-hitung latihan pidato ini kiai, mohon maaf buat audisi kali gitu. Dan insya Allah semuanya kumpulnya kita hari ini malam ini mendapatkan berkah. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Maulid yang kita laksanakan malam hari ini menandakan rasa syukur dan cinta kita terhadap Rasulullah. Karena begitu besarnya cinta Rasulullah terhadap kita umatnya,
Cintanya Rasulullah sudah terbukti dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya Rasulullah cinta sama kita? Salah satu riwayat menjelaskan, ketika nanti datang hari kiamat, sebelum Rasulullah wafat, diceritakan dalam salah satu kitab, ketika beliau mau wafat saja datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan amanah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, bahwasanya nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain, kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya jaminannya bagaimana ya Rabb? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Tolong teknisi kontrol yang sebelah mari dihidupin aja. Nih ada salon ini biar suara saya kedengaran. Lampu apa Bang? Lampu ini. Ya, lampu panggung katanya silau men. Nah, ya. Terus jaminan buat umatmu lain lagi, kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah masih mikirin kita. Rasulullah enggak egois. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, saking begitu sayangnya kepada umat. Kalau kita kan lain Bang. Lagi sekarat anak kita kumpulin, Neng, sini Neng, kumpul. Bapak Roman ini gak kuat, bawa penyakit. Sini Bapak mau pesen sama lu. Kalau Bapak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan dijual. Emang kenapa Pak? Punya Cina. Oh, kita mau Cina. Ya Allah, kita mau mati masih banda, yang kita pikirin masih harta. Tapi Rasulullah luar biasa, nyari-nyari umat. Di dunia sayangnya luar biasa Rasulullah. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Nyari cerita Bang. Ini di Palapa doang saya cerita. Sebenarnya cerita rahasia nih. Yang di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia nih Bu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Diriwayatkan Bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh, ada yang nongol Bang, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani bangun? Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rendah lah kiamat. Kiamat kan cerita kiamat, jangan baper. Cerita kiamat. Ini cerita kiamat ini. Ini kan cerita kiamat. Cerita kiamat.
Allah nyombong di situ, Bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru dihidupkan pertama malaikat, Bang. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan lagi, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur begitu gas, siapa yang bagian nyari dana, panitia, yang bagian nyewa sound system siapa, kesian Kori, pegel. Yang bagian ngabarin kiai siapa, bagi tugas. Dipanggil oleh Allah, malaikat pertama. Ridwan, labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Ini belum hidup juga Bang nih. Salam, ini belum hidup nih, kontrol. Pegel nih leher. Belum dibanjirin kali soal ini. Bagaimana Polri ya, soalnya capek. T12, lebih rendah. Gak apa-apa dah, pelan-pelan aja ya. Allah panggil malaikat yang kedua. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil, kenapa Bang? Dicekekin mulu dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Oh, kalau udah pantat kuning udah parah Bang, tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh lah. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Ke kucing melongo, nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya masuk ke surga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Terus kenapa bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau enak-enakan di dalam surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Dikasih stiker, kasih pamflet, kasih kaos, kasih kudungan, kalender ya Bu. Ya Allah, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Bener Bang sih, orang kalau naik Panjat Pinang tuh yang paling capek yang di bawah. Tuh yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono, melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjek di bawah ngomong, biarin Kang ngapa-ngapa gue sih diinjek di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang udah kita naikin, nyampe di atas, habis hadiah dimakan semua Bang. Duit rakyat panci-pancinya dikerepus semua habis. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga.
Ya Allah, Rasulullah enggak begitu. Udah di dalam surga, keluarlah Rasulullah dari surga. Baru seluruh kita manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Dibangkitkan kembali manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, dihidupkan kembali. Saat itu kita butuh pertolongan, masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Matahari sejengkal di kepala kita, Pak. Panas sudah pasti, kehausan sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Kepanasan udah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup di sono. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majlis maulid. Allah sediain hauduka sofil. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawat, berarti biarin di sana dia. Dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak dia nolongin. Na'udzubillah min. Makanya kita hadir maulid cinta ke Nabi malam ini, ya Allah. Kita berselawat bersama-sama. Masya Allah. Orang tua dulu hidupnya berkah karena selawat gak pernah dilepas. Emak-emak kita tuh zaman dulu Masya Allah masak, nyuci, goreng tempe, selawatan yang dibaca. Sambil goreng tempe emak kita, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak kita dengar bang. Saking keenakan selawat tempenya angus kok. Pas suaminya makan marah-marah, malu ngapa ini tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi ribut. Emak-emak zaman sekarang, wah masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi mulu. Kayak selawat biar kita adem hati selawatan, baca alhamdulillah. Biar kita kesel sama suaminya, selawat aja insya Allah adem. Suami kita lagi kita kesel sama suami, ngomong aja, bang boleh kesel sama dari kemarin, ayo berantem. Tapi sudah berantem, selawatan dulu. Itu musuhnya, suaminya namanya Ahmad, ditunjuk Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Istrinya namanya Zahra, dibalikin sama suaminya, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Anaknya ngelihat emak bapak lagi selawatan tuh, ikut aja tuh anak selawatan, ya Jemalu, ya Jemalu. Anak kecil. Jadi nggak jadi berantem bu, jadi lomba marawis. Ya Allah, selawat bikin adem, alhamdulillah. Kenapa Pak? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Ini Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget Pak. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jinku stres ini. Siapa yang disolawatin? Nabinya belum ada, udah diselawatin semua. Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada baca sholawat. Maka kalau manusia nggak demen baca sholawat, orang kagak demen baca maulid, berarti itu orang lebih jelek daripada jin. Kita mana gerandong, genderuwo, bebogi, kuntilanak. Makanya sholawat luar biasa. Nabi kita baca di Rawi, sering kita baca Assalamualaikum Zainal Anbiya, kan begitu.
Rasulullah dikatakan penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, tapi ceritanya udah ada duluan, Pak. Di mana? Di rawi sering kita baca. Ana ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar, Pak. Yasar ini ahli Taurat, diajarin kitab Taurat sama anaknya yang namanya si Atok. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin di kitab Taurat ya sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Makanya bocah dulu sama sekarang beda, Bang. Dulu kita masih kecil dengar kata orang tua, diplototinnya takut. Kalau kata bapak simpan, simpan. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Tuh anak dulu diplototin sama orang tua takut. Anak sekarang coba dah. Bu, jangan kita plototin, Bu. Kita omelin, tenggorokan bapaknya jadi longok. Ngapa lu, Bang? Ngapa lu, Bang? Benar? Suatu siapa? Yasar anaknya tahu. Si Ato ini dia simpan. Falamma mata abi fatatuh, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir. Cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset sama sekali. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngomong aja, wow sombong depan orang-orang, lu lihat ini istri gua nih, kalau lahir nanti pasti anak gua nih lagi bunting 9 bulan nih istri gua, anak gua pasti kulitnya putih bersih. Kenapa? Emak bapaknya bersih putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset, benar?